Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya betul-betul dalam kondisi sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di seminar awam waspada batu saluran kemih yang dipersembahkan oleh Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Perkenalkan, saya Paksi Satyagraha, saya salah satu staf pengajar dari Departemen Urologi FKUP RSSA, dan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi mengenai tata laksana terkini batu saluran kemih. Dan terima kasih Pak moderator yang telah mengenalkan saya, terima kasih juga Dr. Besut yang telah memberikan presentasinya yang pertama mengenai waspada gejala dari batu saluran kencing. Sekarang saya akan lebih fokus mengenai tata laksana terkini batu saluran kencing. Jadi kalau zaman dulu mungkin banyak orang awam itu mengatakan adalah batu ginjal. Padahal sebetulnya batu di saluran kemih itu bisa di macam-macam tempat. Bisa di ginjal, bisa di ginjal yang kanan, ginjal yang kiri, di ureter. Ureter itu adalah saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kencing, yang namanya ureter ya. Bisa juga di kandung kencing, juga bisa di uretra juga. Jadi batu saluran kencing itu bisa terletak di seluruh saluran kencing manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi ini adalah definisinya, sehingga rasanya kurang tepat kalau kita mengatakan sakit batu ginjal, karena nggak cuma di ginjal doang batunya adanya. Ya, jadi bagaimana batu saluran kencing itu, batu saluran kemih itu terbentuk? Batu saluran kemih terbentuk macam-macam, multifaktorial sebetulnya. Bisa karena kurang minum, kemudian menahan kencing sehingga mengakibatkan kencing pekat atau yang bahasa kedokteran dinamakan sebagai supersaturasi, kemudian pola makan yang tinggi, garam, asam urat, oksalat, punya kondisi kecenderungan genetik keluarga dengan batu saluran kencing, sehingga akhirnya terbentuk kristal-kristal kecil. Dan kristal itu menempel, berkumpul dan membesar, dan kemudian dia akan menjadi batu saluran kencing. Nah, itu ceritanya. Dan kira-kira keluhannya seperti apa? Dokter Besut sudah memberikan penjelasan tadi, pastinya pasti ada yang sering nyeri pinggang, kencingnya berdarah, gangguan kencing, dan lain sebagainya. Kita tidak mengulangi lagi, tapi kalau sudah terdiagnosis, maka kita harus berpikir bagaimana untuk mengatasinya. Ini adalah cara-cara diagnosisnya melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, apakah pertanyaannya batu bisa ditangani dengan minum obat? Nah, ini dia. Ini seru. Bisa, tapi betul-betul pada kondisi tertentu. Ada yang dinamakan medical explosive therapy. Jadi untuk menghancurkan batunya atau meluruhkan batunya, rasanya sampai saat ini tidak ada yang betul-betul ada terapi oral atau obat minum yang bisa menghancurkan ginjal. Tapi untuk mengeluarkan batu-batu yang kecil, itu masih mungkin. Jadi untuk batu yang ukurannya kecil, 0,5 maksimal 1 cm, dengan lokasi di bawah, di ureter bagian bawah, jadi yang di bawah sini kira-kira, semakin kecil angka bebas batunya bisa lebih besar. Jadi dia bisa turun sendiri dan keluar sendiri sekitar 82,5%. Semakin tinggi itu semakin rendah, dan semakin besar semakin rendah. Artinya tetap ada kemungkinan batu itu keluar sendiri, asal satu, lokasinya di bagian-bagian bawah, atau ukurannya kecil, kurang sekitar 5 mm atau 1 cm, maksimal 1 cm. Dan pengobatannya, obat apa aja yang harus diminum? Sehingga obatnya adalah untuk melonggarkan saluran kencingnya, tamsulosin, obat antiinflamasi pereda nyeri, kemudian obat anti mual muntah, dan kalau ada tanda-tanda infeksi ya mungkin diperlukan antibiotik, tapi itu jarang sekali diperlukan. Kemudian ada batu-batu yang memang murni batu asam urat misalkan, itu itu bersifat asam sehingga dibuat menjadi basa. Kemudian meminum obat seperti allopurinol. Namun sayangnya tidak semua batu itu memang terbentuk dari satu jenis saja. Jadi jarang sekali batu yang murni hanya asam urat saja, karena ada pembentuk yang lainnya. Dan kalau memang ada infeksi, kita harus melakukan tindakan pengobatan antibiotik. Bagaimana kalau tidak efektif hanya dengan minum obat? Maka sayangnya akan operasi. Kalau pembedahan mungkin
bahasanya zaman dulu banget ya, karena operasi ini menjadi sangat minimal invasif di tahun 2025. Jadi nggak di black-black gede, kita akan bahas apa saja alternatifnya. Karena memang operasinya ada operasi endurologi, ada operasi pembedahan terbuka yang sudah mulai kita tinggalkan sekarang. Endurologi jadi penting karena endurologi ini adalah suatu tindakan operasi yang tanpa membedah, tanpa belek-belek, tanpa potong memotong. Adapun potong memotong hanya sangat kecil sehingga alat itu bisa dimasukkan ke dalam saluran kencingnya seorang manusia. Nanti kita akan lihat apa saja. Jadi alat endurologi itu bisa melihat kandung kencing namanya sistoskopi, untuk memecahkan batu di kandung kencing namanya vesikulitotripsi, atau melihat batu di ureter dan memecahkan batu itu menggunakan alat URS, ureteroscopy, atau yang lebih canggih adalah retrograde intrarenal surgery atau RIRS menggunakan flexible ureteroscopy. Kemudian yang paling sering untuk batu-batu besar menggunakan PCNL namanya, percutaneous nephrolithotomy. Jadi dari kulit dicoblos ke ginjal, batu akan dipecahkan. Dan dengan adanya RIRS dan PCNL ini, maka bisa melakukan kombinasi operasi endoskopi dari bawah dan dari atas sehingga batu-batu yang kompleks itu bisa dikerjakan dengan lebih efektif. Jadi kenapa kok endourologi itu lebih diutamakan? Karena memang dibandingkan pembedahan terbuka, yang pastinya luka operasi pembedahan terbuka jauh lebih lebar, penyembuhan luka jauh lebih lama, perdarahan bisa lebih banyak, dan juga pemulihannya pun bisa lebih lama. Dan kemudian kalau endourologi ini hampir dibilang semua kebalikannya. Tanpa sayatan atau minimal sayatan, waktu operasi lebih cepat, dan resiko perdarahan jauh lebih rendah. Ini contohnya pembedahan terbuka kita harus memotong dan ini adalah lukanya yang sepanjang itu ya. Jadi ini zaman dahulu lah ya, zaman old. Kalau zaman now itu lukanya kecil sekali. Ini pembedahan terbuka, lukanya besar. Endurologi sepanjang-panjangnya sebesar-besarnya hanya kurang lebih 1 cm di tubuh para penderita. Dan pilihan prosedur penanganan batu saluran kemih ini tergantung lokasi, ukuran. Kalau besar memang banyak kita menggunakan PCNL, bisa juga endourologi lainnya seperti RIRS, retrograde internal surgery, ataupun ESBL. Dan ESBL ini sebetulnya sayangnya cukup sudah mulai tidak terlalu dipakai karena efektivitasnya juga cukup rendah. Maka ESBL ini memang sangat apa ya, sudah mulai ditinggalkan dan sangat terbatas indikasinya. Kita akan lihat di belakang. Jadi bagian atas bisa lakukan, kalau ureter bisa menggunakan URS, atau bagian bawah dengan SWL, URS juga. Nah ini adalah SWL, saya akan tunjukkan. SWL ini adalah suatu prosedur yang dinamakan extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi bukan operasi laser sebetulnya kembali, tapi ini menggunakan gelombang kejut. Pasien tidak dibius, tidak perlu ngamar, tidak perlu rawat inap, dan batu akan ditembakkan dengan gelombang suara sampai dia menjadi pecah. Tapi ini hanya efektif pada batu dengan ukuran kecil dan juga batunya yang empuk. Kalau pada CT scan bisa kelihatan ukuran kepadatan batunya adalah di bawah 1000 Hounsfield unit. Nah, akan menjadi masalah kalau batunya besar, dia membutuhkan banyak sesi dan juga bisa nggak pecah juga. Jadi ESBL ini punya sesuatu yang indikasi yang cukup terbatas akhirnya. Tidak dianjurkan pada wanita hamil dan yang pastinya bisa berulang tindakannya, banyak ulangannya. Dan kalau pada kandung kencing tadi sudah ngomong vesikulitotripsi cukup masuk lewat saluran kencingnya dan kemudian dipecahkan, diteropong dan dipecahkan batunya. Ini adalah operasi yang cukup sering dilakukan oleh palaariologi, itu untuk memecahkan batu di ureter. Kita akan masuk lewat saluran kencing, lewat uretra, dan kemudian kita akan teropong saluran ureternya, dan kita akan lihat batunya di mana, dan kita akan pecahkan batunya dan dikeluarkan batunya. Kelemahannya adalah seringkali operasi-operasi seperti ini membutuhkan pemasangan selang double J stent atau selang ureter hanya untuk memastikan aliran dari ginjal ke kandung kencing menjadi lancar dan tidak terjadi penyempitan di kemudian harinya dari ureter. Jadi ini menjadi penting. Ini adalah ureteroskopi dan ini adalah yang lebih canggih lagi dari ureteroskopi yang dinamakan retrograde intrarenal surgery. Jadi menggunakan flexible URS bisa ngelihat sampai ke ginjal, ditembak dengan laser dan dipecahkan batunya. Komplikasinya relatif minimal, cocok untuk batu yang lebih kecil. Dan kelemahannya ini tidak tersedia di seluruh rumah sakit dan karena menggunakan laser, alat-alat yang lebih canggih, sayangnya
biayanya sedikit lebih mahal. Kemudian percutaneous nephrolithotomy adalah batu yang besar-besar bisa dipecahkan dengan ini dengan cara dicoblos, disayat kurang lebih 1 cm atau setengah sentimeter tergantung jenis dan ukuran nefroskopnya, dan ini dipakai untuk mengambil batu-batu yang sangat besar dan angka kebersihan batunya cukup tinggi, bahkan sekitar 90%. Sayangnya memang lebih invasif karena ada luka sedikit, ada resiko perdarahan yang lebih sedikit, dan juga bisa melukai organ-organ sekitar seperti usus, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah operasi yang relatif paling efektif dalam mengeluarkan batu di dalam ginjal, terutama batu yang besar. Ini adalah contohnya di dalam ginjal kita bisa tembak batunya, kita pecahkan dan kemudian dikeluarkan. Ini prosesnya ketika ginjal pertama kali dicoblos, dilebarkan, dan kemudian nanti akan masuk alat nefroskop ke dalam ginjal untuk melihat dan memecahkan batunya. Dan ini adalah operasi yang sudah hari-hari kita kerjakan di Malang dan juga menjadi standar emas di seluruh dunia. Yang sebelah kiri ini akan kita lihat, jadi masuk di dalam ginjal seperti tadi kita bisa memecahkan batunya ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh batu-batu yang cukup kompleks di Malang yang pernah kita tangani. Jadi batu kanan kiri, batunya besar, batu ureter berjejer seperti ini. Akhirnya melalui beberapa tahap operasi, ini bisa kita bersihkan dan kita selesaikan. Jadi teman-teman sekalian, batu saluran kencing seringkali tidak bisa selesai dalam satu tahap. Karena kompleksitas batunya, kita harus menyelesaikan ini dalam waktu bertahap, mungkin 2 kali atau maksimal beberapa kali, 3 atau 4 kali, tergantung kompleksitas batunya. Tapi biasanya sih kalau batunya simpel, 1 kali tindakan pun juga sudah bisa selesai. Dan ini kasus kompleks seperti tidak membutuhkan operasi terbuka. Nah, kalau RIRS dibandingkan dengan URS PCNL ya, yang pastinya RIRS ini bisa menjangkau lokasi yang lebih sulit, perdarahan lebih sulit, jangka waktu yang lebih pendek rawat inapnya. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan untuk melakukan PCNL, RIRS, atau URS semi-rigid. Dan tadi yang saya bilang endoscopic combined internal surgery, keuntungannya pada kasus-kasus yang lebih kompleks, itu bisa lebih minimal invasif, coblosan cuma satu, batu-batu yang keluar bisa lebih banyak, angka kebersihan batunya bisa lebih bagus. Ini adalah tindakan endoscopic combined internal surgery yang kita kerjakan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Ini kebetulan saya dengan Pak Moderator, dengan Dr. Edi, mengerjakan batu yang cukup kompleks. Ditonton sama banyak residen juga, teman-teman dokter yang ada sekolah di urologi Malang. Dan alhamdulillah ini adalah tindakan yang relatif sudah hari-hari ya kita kerjakan di Malang. Jadi bukan suatu hal yang luar biasa lagi, dan alhamdulillah di Kota Malang ini sarana dan prasarannya cukup bersih. Jadi ini yang sebelah kiri adalah foto dari gambar dari bawah, retrograde internal surgery, dan atas adalah PCNL yang saya kerjakan. Dan dengan demikian batunya pun bisa lebih bersih dengan sayatan yang sangat minimal dan resiko komplikasi yang jauh lebih rendah. Jadi laser ini sering diomongin sama pasien-pasien, operasi laser. Sebetulnya kurang tepat ya. Laser itu bukan operasi, tapi laser itu adalah alat pemecah batunya. Yang kita punya adalah laser holmium. Dan selain digunakan untuk batu, kita menggunakan laser juga untuk prostat. Jadi mohon untuk tidak melanjutkan operasi laser. Nah, itu kurang tepat soalnya. Yang betul adalah operasi urologi, endoskopi, karena yang sering dikatakan laser, sunat laser itu kadang-kadang sebetulnya adalah diatermi. Ini adalah pisau laser. Pisau laser ini sebetulnya ada di seluruh tempat di kamar operasi, jadi juga bukan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Saya sekaligus ingin meluruskan istilah operasi laser. Nah, ini adalah mesin laser kita, jadi bisa memecahkan batu, dan tipe-tipe laser yang lain juga ada. Di Kota Malang tersedia holmium laser untuk prostat dan untuk batu. Karena kelebihannya memang dia lebih tepat, presisi, alternatif yang baik untuk pasien-pasien yang banyak komplikasi, perdarahan yang minimal, dan bisa rawat jalan lebih cepat, bisa pulang lebih cepat. Kekurangannya yang pasti, kita butuh latihan, biayanya juga, alatnya juga relatif lebih mahal, sehingga tidak semua rumah sakit itu memiliki teknologi tersebut. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, artinya penata laksanaan batu saluran kencing di Kota Malang ini sudah cukup paripurna, teman-teman sekalian dan saudara sekalian. Eh,
tindakan minimal invasif endourologi telah menjadi hal yang sehari kita lakukan. Jadi masyarakat Malang dan sekitarnya juga ke Jawa Timur pada umumnya itu bisa mengakses layanan paripurna untuk batu saluran kemih di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang karena sumber daya manusia dan sumber daya alatnya juga sudah siap dan insya Allah pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan bisa ditayani dengan baik dengan hasil yang optimal, minimal komplikasi, dan juga angka morbiditas atau angka kesakitan yang relatif rendah. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan pada saat kita tanya jawab. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.